Shalom jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji Dia, Tuhan kita yang baik. Sama-sama kita angkat pujian kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, amin. Karena itu, mari terus kita tinggikan dan kita agungkan Dia, karena Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Yesus, Kau Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita puji Tuhan kita. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kami ada Tuhan sampai hari ini, bahkan kami bisa memuji dan meninggikan Kau saat ini. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang baik. Saya percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Setiap kita yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan. Amin. Saya percaya kita semua siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita tinggikan Tuhan yang adalah terang dan keselamatan kita. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya Tuhan, bersama dengan-Mu kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Engkau Allah yang kami percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Kau adalah terang kami Tuhan, Allah yang kami percaya. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaikkan pujian bagi Dia. Karena Dia adalah Allah yang menjagai dan melindungi kita. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Haleluya Tuhan. Bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta, pujian tertinggi ku nyanyikan, nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami agungkan. Bagi Tuhan yang mempunyai kehidupan, ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Kau layak terima puji yang tertinggi.
pujian tertinggi kami berikan bagi Engkau, karena Engkau layak terima kemuliaan. Bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta, pujian tertinggi ku nyanyikan, nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak. Kami agungkan, amin Tuhan. Bagi Tuhan yang mempunyai kehidupan, ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Kau layak terima pujian tertinggi, haleluya. Engkau Yesus segalanya, haleluya. Segala puja bagimu, haleluya. Namamu besar selamanya, haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Haleluya Tuhan, segala pujian bagimu kami bawa ke hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya Bapa. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah umatnya yang memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita, kita arahkan pikiran kita untuk menyembah Dia, Allah kita yang agung. Haleluya Tuhan Yesus. Masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan
kepadamu ya Allah, karena Engkau Tuhan kami yang layak kami puji. Engkau Tuhan kami, Allah kami yang kudus. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, Allah kami yang agung. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rabbaya Sikaya Rabbaya Sanda, Ya Rabbaya Se. Haleluya, haleluya. Engkau layak kami tinggikan Tuhan, Engkau layak kami agungkan Tuhan. Kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau layak dan terima pujian, layak kami agungkan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Takkan lukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Haleluya Tuhan Yesus. Selamanya Engkau adalah Tuhan kami. Selamanya Engkau adalah Allah kami. Tuhan, kepadamu Tuhan Yesus kami berseru. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami agungkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Bapa kami memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia, Allah yang begitu besar pemeliharaannya bagi kami hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kami masih diberikan anugerah untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk menaikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang besar yang Kau berikan bagi kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami Tuhan, seperti tanah yang gembur dan subur, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu boleh masuk dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang bermakna. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita bersorak bagi Dia. Adalah sebuah anugerah, saudara. Amin. Amin. Anugerah. Kenapa saya mengatakan anugerah? Oleh pemerintah telah menghimbau supaya kita menjaga jarak. Namun dengan aplikasi ini, saudara, membuat kita semakin dekat. Amin. Dan itu adalah anugerah bagi kita. Kita percaya kemajuan teknologi kita harus gunakan, manfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di masa-masa yang sulit ini kita harus lewati dengan penuh iman, dengan tetap percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan atas kehidupan kita sementara kita hidup di dunia ini adalah ya dan amin. Ya dan amin. Kenapa saya mengatakan demikian saudara?
Karena tidak ada satupun terjadi di dalam kehidupan ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan kembali lagi mendekatkan hati kita melalui mendengar firman Tuhan. Dan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, setelah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, membuat iman kita semakin bertumbuh dan bangkit di dalam menjalani hari-hari kita. Amin saudara? Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini tema kita adalah bagaimana ketika kita hidup di dalam antusias atau entheos. Entheos itu artinya di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ya, mencapai hasil-hasil yang lebih daripada biasa kita capai. Pada masa kecil anak saya tadi yang main keyboard tadi saudara, dia sekarang sudah kelas 1 SMA. Saya teringat ketika satu kali dia mengalami satu tantangan dalam kehidupan dia sebagai anak kecil saudara. Ya pada waktu itu saudara, dia hobi bermain namanya Hot Wheel, mainan mobil-mobilan sedemikian rupa saudara. Dan di tengah-tengah asiknya dia bermain mobil-mobilan saudara. Mobilnya itu meluncur masuk di bawah sofa. Ya, satu kursi sofa di rumah, saudara, di ruang tamu. Lalu di dalam upayanya menggapai mobil itu saudara, dia mulai menggeser sofa itu. Dan sofa itu bergerak juga tidak saudara. Ya, bergeming juga tidak. Dia mulai mengangkat saudara. Bergerak juga tidak. Lalu dari jauh saya memperhatikan dan saya memberi semangat kepada dia. Ethan, ayo kamu bisa angkat, geser. Dan dia semakin berusaha. Dan di tengah-tengah upayanya saudara yang sedemikian rupa gigih, dia melihat kepada saya dengan mata memandang. Setengah sedih, setengah kesal, setengah bingung saudara bagaimana caranya untuk menggapai mobil itu saudara. Lalu kemudian saya berkata, apakah kamu sudah melakukan dengan sekuat tenagamu? Sudah Pak, aku sudah begitu kuat tapi ini berat sekali sofanya. Singkat cerita saudara, saya berkata kepada dia, tidak, kamu masih punya kekuatan yang hebat tetapi kamu belum menyadarinya. Dan kemudian dia melihat kepada saya dan saya mulai mendekati dia. Lalu dengan satu tangan kiri saya saudara, ayo saya katakan kepada dia, kita angkat. Yuk sama dengan Papa angkat. Lalu dia mengangkat kursi dan dengan tangan kiri saya saudara, dia angkat dan kemudian kursi itu terangkat. Dan dia bisa menggapai Hot Wheel-nya. Apa yang terjadi dalam keadaan ini saudara? Apa yang membuat anak saya itu mampu menggapai Hot Wheel-nya? Apa yang membuat dia bisa mencapai hasil melebihi dari sebelum dia bisa menggapai Hot Wheel itu? Yang membuat itu saudara karena papa yang dia miliki ini, ayah yang dia sayang ini, ayah yang begitu menyayangi dia, menolong dia saudara. Dan ketika dia sadar bahwa papanya menolong dia, kursi itu kemudian mudah diangkat. Demikian juga kita terkadang melihat kehidupan kesulitan yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku sudah melakukan segala upayaku, aku sudah melakukan segala usahaku. Aku seharusnya berhasil, aku seharusnya mencapai hasil. Terkadang kita lupa. Sekali lagi saya mau katakan, terkadang kita melupakan Tuhan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada Allah yang bisa kita andalkan. Ada Allah yang mampu kita andalkan. Ada Allah yang kepadanya kalau kita memohon pertolongan, Tuhan tolong. Dan dia akan turun tangan menolong umatnya. Dan segala yang mustahil yang dilakukan oleh kita, yang terbatas di dalam kemampuan kita, maka kita akan bisa capai hasil melebihi daripada apa yang biasa kita capai. Hari ini saudara penting bagi kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana ketika kesulitan demi kesulitan, aniaya demi aniaya mereka alami. Tetapi itu tidak membuat mereka mundur. Itu tidak membuat mereka kemudian lari dari panggilan mereka. Itu tidak membuat mereka kemudian menyerah. Tetapi justru
Tuhan semakin menyatakan diri di dalam kehidupan mereka. Ya, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Inilah yang melatar belakangi tema pada hari ini. Bagaimana kita bisa mencapai, ya kita bisa melakukan perkara-perkara besar, melebihi dari apa yang sanggup yang kita lakukan. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat 24. Kita akan baca bersama. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, buka Alkitabnya, baca bersama dengan saya. Kita akan baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah, perhatikan saudara ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dalam catatan yang baru saja kita baca ini, ya, apa yang terjadi di Yerusalem dan Antiokhia ya, adalah sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi dan dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan ini adalah satu kisah yang penting bagi kehidupan kita. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa sukar seperti hari-hari ini. Ya. Dari ayat ini saudara, dari catatan ini saudara, kita bisa melihat realitas tentang kesanggupan Allah. Ya. Di dalam hal ini kesanggupan Allah yang tak terbatas. Yang pertama kita belajar bagaimana realitas atau fakta bahwa Allah sanggup menolong umatnya yang sedang ada di dalam kesulitan dan aniaya pada masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kesanggupannya yang tak terbatas ini saudara, yang pertama yang kita perlu belajar di dalam realitas yang pertama adalah bahwa Allah sanggup memakai masa sukar untuk menggenapi rencananya. Perhatikan baik saudara, Allah sanggup memakai masa sukar, masa aniaya, kesulitan yang dihadapi oleh murid-muridnya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup mereka. Ini yang pertama. Allah sanggup memakai masa sukar untuk menggenapi rencananya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ya, menjelang Yesus naik ke surga, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya agar mereka menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di akhir ayat di Matius pasal 28 itu dikatakan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini artinya saudara, penyertaan Tuhan telah diberikan kepada murid-muridnya. Dan penyertaan ini sedang digenapi oleh Tuhan di dalam kesanggupannya mengubah kesulitan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya menjadi sebuah kesempatan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 11, pasal 11 ayat 19 sampai 21. Kita bisa melihat di sana Allah memakai penganiayaan yang mereka alami, penganiayaan yang terjadi sesudah kematian Stefanus
untuk membuat mereka tersebar ke segala pelosok negeri. Ada yang sampai ke Samaria, ada juga yang ke wilayah-wilayah lain. Mereka sampai ke Siprus, pulau di seberang negara Turki di masa kini, dan ke Antioquia, ke berbagai tempat, saudara. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 11-21 di sana ditulis, sebagai akibat dari pelayanan mereka itu, sebagai akibat dari kesulitan yang mereka hadapi, aniaya yang mereka hadapi, membuat mereka tersebar ke berbagai tempat, saudara. Di dalam ayat 21 di pasal 11 dituliskan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Allah memakai masa yang sukar, yaitu penganiayaan dialami oleh umat Tuhan pada masa itu di Yerusalem untuk menggenapi rencananya. Sehingga banyak orang yang bukan Yahudi di Antioquia menjadi pengikut daripada Yesus. Perhatikan, saudara. Di dalam ayat yang ke-21 di sini dikatakan di sana, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Namun Allah turut bekerja di dalamnya. Allah sendiri sedang melakukan perbuatannya di tengah-tengah kesulitan dihadapi oleh murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang kita alami pun hari-hari ini demikian, saudara. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, saudara, saya sebagai sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, daerah Kabupaten Nia Selatan, kami rapat dan kami bersepakat. Selain memperhatikan apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah, untuk menghimbau setiap gereja-gereja tidak lagi beribadah di gedung gereja. Seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, kita beribadah secara online. Kita menyadari bahwa ada satu wabah yang patut kita sikapi dengan benar. Yang harus kita hadapi. Ini memang persoalan. Walaupun banyak orang yang begitu bertentangan satu dengan lain, pro kontra. Ada yang berkata, masa gereja harus tidak ibadah di gedung gereja? Apakah gereja kemudian menjadi takut? Mengapa gereja kemudian justru lari dari kenyataan? Kalau kita melihat apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan di masa yang lalu, gereja mula-mula, penganiayaan dialami oleh Stefanus pada masa itu, saudara, membuat mereka tersebar. Mereka sepertinya lari, bersembunyi, bahkan pergi ke berbagai daerah yang aman. Tujuannya apa, saudara? Bukan karena takut atas penganiayaan itu, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin disiarkan di mana saja mereka pergi, saudara. Dan di sana tangan Tuhan menyertai mereka, amin, saudara. Dan saya percaya ketika kami rapat, saudara, di PGID Nia Selatan, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, kami mengatakan di atas semua ini, kami mengatakan di atas semua apa yang terjadi ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap umatnya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini kita terpanggil sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita terpanggil sebagai umat pilihan Allah. Hari ini saudara terpanggil untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun melalui aplikasi, walaupun terjadi secara online, saudara. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, oleh media dan ruang. Tuhan mampu berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Amin, saudara. Jadi yang pertama, Allah, Dia sanggup mengubah kesulitan. Dia sanggup mengubah aniaya menjadi sesuatu untuk bisa menggenapi rencananya terjadi bagi umat. Ini realitas daripada kesanggupan Allah yang tak terbatas. Yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, saudara, realitas daripada kesanggupan Allah yang tak terbatas ini,
Kita belajar bahwa Allah sanggup menolong kita untuk supaya hidup kita membawa dampak yang lebih besar lagi. Allah sanggup menolong kita. Saya sanggup menolong anak saya Ethan untuk mengangkat kursi dan menolong dia bisa menggapai mobil-mobilannya di bawah kursi yang sebelumnya dia tidak mampu gapai. Saya sanggup, dia tidak sanggup. Jadi di dalam realitas kesanggupan Allah yang tak terbatas ini, kita belajar bahwa Allah sanggup menolong kita untuk hidup membawa dampak yang jauh lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di tengah-tengah keadaan negara, bangsa, daerah-daerah kita, ya, yang membuat kita mungkin khawatir, takut, ya. Ketika kita berharap kepada pertolongannya, maka Allah sanggup menolong kita. Tidak hanya hidup kita akan membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Membawa dampak membuat orang-orang di sekitar kita dibangkitkan imannya melalui kehidupan kita. Tetapi kita juga bisa membawa dampak bagi bangsa dan negara, kota kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hal ini dapat kita lihat di dalam kehidupan Barnabas. Salah seorang pelayan Tuhan di jemaat Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21 tadi yang kita baca saudara. Bagaimana para pengikut Yesus di kota Yerusalem oleh sebab penganiayaan yang mereka alami sehingga tersebar, mereka terserak, mereka pergi ke berbagai penjuru kota, ya, membuat mereka harus keluar dari daerah-daerah mereka. Tetapi justru dengan demikian Allah menjadikan mereka dampak yang besar. Melalui kejadian itu ada banyak orang yang di luar Yahudi, orang-orang Yunani menjadi percaya kepada Yesus. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa saudara? Ya. Para rasul di Yerusalem ketika mereka mendengar apa yang terjadi, ya, mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia untuk melihat kebenaran berita itu. Ya. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca dalam ayat 22, 24 dan seterusnya. Di sana dikatakan maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ya. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Perhatikan saudara, kata-kata di dalam ayat yang ke-24 ini. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Artinya saudara, hasil yang pertama yaitu sebagai dampak daripada pelayanan para murid-murid di Yerusalem yang tersebar sampai ke Antiokhia. Yang begitu luar biasa. Membuat banyak orang Yunani menjadi pengikut Yesus. Ya. Apakah sudah berakhir? Tidak saudara. Barnabas datang dan sejumlah lagi orang yang dibawa kepada Tuhan. Luar biasa, artinya saudara hasilnya semakin lebih besar lagi. Artinya dampaknya semakin lebih luas lagi. Artinya akibatnya semakin lebih efektif lagi. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24 tadi saudara, dikatakan bahwa Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan berarti para murid-muridnya belum penuh dengan Roh Kudus atau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Bahkan di dalam ayat yang ke-21 tadi, tangan Allah menyertai mereka. Ya, tangan Allah menyertai mereka. Namun penyebutan bahwa Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, di dalam ayat yang ke-24 menjelaskan kepada kita bahwa semakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka semakin berkuasalah Allah di dalam kehidupan kita. Semakin Allah akan memakai hidup kita lebih dahsyat lagi. Kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih hebat lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Penting bagi kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita melalui dua hal saudara. Yaitu
di dalam kasih dan iman. Ya. Ini yang menjadi pelajaran kedua dari kisah ini, kita belajar dari kehidupan Barnabas. Peranan kasih dan iman di dalam karya Roh Kudus itu akan memampukan kita, memampukan para murid pada masa itu. Dampaknya jauh lebih dahsyat lagi. Semakin banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 berkata, karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sehingga sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lihat, perhatikan saudara. Dikatakan bahwa di samping Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia juga adalah orang yang baik dan penuh dengan iman. Baik dan penuh dengan iman. Saya ulang, baik dan penuh dengan iman. Ini adalah satu statement yang sangat luar biasa. Barnabas adalah orang yang penuh Roh Kudus, menunjukkan ada kaitan antara keduanya. Perbuatannya yang baik, orangnya baik, dan juga dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apakah wujud dari kebaikan hati Barnabas ini? Ya. Wujudnya adalah kasih, saudara. Sebab kasih, ya memang kasih itu adalah atmosfer atau kasih adalah wadah di mana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih di dalam Barnabas inilah yang membuat Paulus, ya, yang membuat Paulus akhirnya ditemukan. Karena kasih yang melimpah di dalam kehidupan Barnabas, Barnabas rela mencari Paulus dan membawa Paulus ke Antiokhia. Kasihnya dalam rela berkorban bagi pelayanan di Yerusalem juga luar biasa. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai ke 37 dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, 37 di ayat 37 dikatakan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Perhatikan saudara, apa yang dilakukan oleh Barnabas? Hal yang luar biasa. Dia penuh kasih, tidak hanya di bibir, tidak hanya di hati, tapi di dalam tindakan, saudara. Sampaikan para rasul menjuluki dia sebagai Barnabas, artinya si penghibur. Penghibur atau Barnabas bukan si pelit, bukan si bawel, bukan si pembuat onar. Namun penghibur, si penghibur. Yusuf disebut si penghibur. Penghibur artinya Barnabas, artinya seorang yang penuh dengan kasih. Itulah Barnabas. Orang yang penuh dengan kasih. Jadi jelas saudara, kasih merupakan atmosfer yang membangkitkan karunia-karunia roh Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat kita mencapai hasil yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4 dikatakan, tanpa kasih semua sia-sia. Tanpa kasih semua karunia Roh Kudus menjadi tidak ada gunanya. Kasih mengundang karya Roh Kudus untuk bekerja dengan lebih leluasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang kedua, ya, dari apa yang karya Allah ini. Yang kita pelajari dari kehidupan Barnabas, yaitu Barnabas adalah seorang yang memiliki iman. Selain di dalam kasih Roh Kudus Allah bekerja, juga Allah bekerja dengan rohnya di dalam iman. Iman adalah atmosfer yang tepat bagi Roh Kudus untuk berkarya. Galatia pasal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan dengan baik saudara. Paulus menulis bahwa karena kita percaya atau beriman kepada pemberitaan Injil atau firman Tuhan, maka Allah menganugerahkan rohnya dengan berlimpah-limpah.
dan melakukan mujizat di antara kita. Jadi kasih dan iman mengundang Roh Kudus bekerja. Mengundang Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di tengah masa yang sukar ini, marilah kita terus tinggal lebih lagi di dalam Dia. Amin. Tinggal lebih lagi di dalam kasih Allah. Kita harus semakin memperteguh iman kita kepadanya. Dengan demikian kita akan mengalami Roh Allah bekerja dengan lebih limpah lagi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, mari tinggallah di dalam Tuhan. Dengan kita ada di dalam Tuhan, kita akan hidup antusias. Antusias artinya entheos, artinya dalam Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam Tuhan, sepanjang bulan Maret ini kita belajar. Ketika hidup di dalam Tuhan, kita akan melampaui segala kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita akan melampaui segala keterbatasan kita. Bahkan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mencapai hasil lebih daripada biasanya. Apapun yang kita akan lakukan, Tuhan buat berhasil. Lebih berhasil daripada sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada hari ini pesan firman Tuhan kepada kita jelas. Kesulitan tidak boleh membuat kita undur dari hadapan Tuhan. Penganiayaan, kesulitan, bahkan gonjang-ganjing dari virus corona COVID-19 ini tidak boleh membuat kita takut. Tidak boleh membuat kita undur dari hadapan Tuhan. Tetapi justru kita akan melihat bahwa tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu siap turun untuk menolong setiap kita. Amin saudara. Saya percaya ketika saudara membuka hati dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Dia akan terus menumbuhkan kasih di dalam kehidupan kita. Dia akan terus membangkitkan iman kita. Semakin lebih lagi kita tinggal di dalam Dia, semakin lagi Dia akan membawa kita mengalami hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari, apapun persoalan saudara, mungkin saudara hari-hari ini sedang ketakutan dengan COVID-19, percayalah, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan menolong setiap kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah kesulitan kehidupan, di tengah-tengah persoalan, tantangan, masalah yang kami hadapi, kami tahu Engkau ada siap menolong kami ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, maka dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau tolong kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa turun atas hidup mereka, menolong mereka. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang letih lesu Engkau bangkitkan. Berikan semangat yang baru. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan teguhkan mereka. Bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pegang hidup mereka. Kami percaya hanya di dalam cara-Mu jiwa kami tenang. Hanya di dalam setiap rencana-Mu maka hidup kami akan aman. Hidup kami ada di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Yang menjelaskan kepada kami, penting bagi kami untuk menyadari bahwa Engkau tak terbatas di dalam segala hal. Engkau tidak dibatasi oleh kesulitan, tantangan hidup yang sementara kami hadapi. Engkau tidak dibatasi oleh COVID yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Engkau lebih dari semua itu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus tinggal di dalam kami. Sehingga hidup kami semakin lagi diberdayakan, digerakkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah setiap yang mendengar, tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur di tengah pandemi virus corona, kita masih tetap sehat dan berada dalam lindungan Tuhan. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Anda bukan orang asing, kita satu keluarga dalam keluarga masa depan cerah. Mari terus berdoa agar wabah pandemi corona segera berlalu, dan mari jaga kesehatan dan berperilaku hidup sehat. Minggu depan dan di sepanjang minggu ini, seluruh kegiatan kita dilakukan di rumah masing-masing untuk memutus penyebaran pandemi corona. Baik, sebelum kita memberi ucapan syukur melalui persembahan, saya memberitahu persembahan saudara dapat dikumpulkan dalam tempat khusus dan pada saat di gereja dapat diserahkan di kotak persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, ku bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah wabah pandemi corona ini Tuhan, Kau selalu memberi perlindungan kepada kami. Dan terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi bekal dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah demi untuk memuji muliakan nama-Mu di bumi maupun di surga Bapa. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau memberi persembahan yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kami mau mengembalikan di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi persembahan di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati persembahan kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Bapa. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, pemilik alam semesta, pengatur segala kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang dalam kekuasaan-Mu Tuhan, kami terus hidup. Engkau Allah yang tak terbatas di dalam menolong setiap kami. Sepanjang minggu ini kami percaya perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Ya dan amin. Keluar masuk kami Engkau akan jagai. Engkau akan pelihara dengan kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang bisa beribadah bersama secara online dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Pada hari ini Engkau berperkara kepada mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-janji-Mu. Engkau Allah yang sanggup menepati janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang sedang sakit, Engkau Allah jamah sembuhkan mereka Tuhan. Pada hari ini Engkau Allah nyatakan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah pandemi corona. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menangani persoalan ini ya Tuhan. Sehingga wabah ini segera bisa berakhir dan setiap orang yang terkena, terjangkiti bisa ditangani dengan baik dan mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa juga untuk keadaan dunia hari-hari ini, di mana banyak ketakutan tersebar karena pandemi corona ini. Tuhan, hanya di dalam Engkau saja, damai sejahtera-Mu saja yang mampu memberi ketenangan bagi jiwa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang senantiasa memelihara dan menjagai hidup kami. Nah, saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Walaupun hari-hari ini kami ada di dalam rumah, tetapi kami mau terus mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia,
Allah yang hendak berperkara pada setiap kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Engkau sertai sejak awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara, dalam damai sejahtera Allah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera Allah, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan serta perkenanan daripada Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.
jadi bukti kebesaran-Mu.